Xiao Xiao mengangkat alisnya sedikit, dengan senyum mengejek di sudut mulutnya. Hampir semua generasi muda keluarga Xiao ada di sana, semua mata tertuju pada dua orang di tengah lapangan. Saya telah mendengar nama Nona Xiao Xiao sejak saya masih kecil. Ujar orang-orang yang hadir dengan kagum, ini bukan hanya karena dia adalah putri Kaisar Yan, tetapi juga karena kekuatan Xiao Xiao. Dikabarkan Xiao Xiao tidak hanya memiliki darah para dewa, tetapi juga darah Medusa, suku ular manusia. Ujar semua orang kembali. Berdiri tidak jauh dari tempat Xiao Xiao dan Ling Ling, Xiao Feng juga menonton dan menikmati keramaian tersebut. Xiao Ling Ling ini memang sedikit membangkang dalam keluarga, jadi biarkan saja dia melawan Xiao Xiao. Dengan karakter Xiaoer, harusnya itu dapat diselesaikan dalam satu langkah. Gumam Xiao Feng. Xiao Ling Ling tiba-tiba merasa tidak enak, tapi sudah terlanjur dia tidak mau menarik kata-katanya kembali, dan dia harus mengalahkan Xiao Xiao. Saya tidak percaya saya tidak bisa mengatasi Anda, ujar Xiao Ling Ling mulai mengumpulkan doukinya, kemudian dia berteriak kepada Xiao Xiao, ayo mulai. Ling Ling memiliki ide untuk bertarung cepat, jadi dia berencana untuk menggunakan seluruh kekuatannya di awal. Wajah Xiao Xiao acuh tak acuh, dan dia tidak menghiraukan tindakan Ling Ling. Seakan-akan serangan Ling Ling sama sekali tidak berarti baginya. Melihatnya seperti ini, semua orang di lapangan saling memandang heran dan penasaran apa yang akan dilakukan oleh Xiao Xiao. Ketika Xiao Ling Ling menginjakan telapak kakinya, dia mengambil keuntungan penuh dari kecepatan atribut angin dan pindah ke sisi Xiao Xiao dalam sekejap. Keterampilan bertarung atribut angin, keterampilan bertarung misterius tingkat lanjut, ujar Xiao Xiao masih acuh tak acuh. Ketika telapak tangan Ling Ling hendak mencapai bahunya, Xiao Xiao tidak terburu-buru menghindari serangan Xiao Ling Ling, namun telapak tangan Xiao Xiao melakukan gerakan sedikit seperti memetik daun bunga. Lalu, bang-bang. Dengan suara teredam, wajah kemerahan Xiao Ling Ling memucat setelah dipukul oleh Xiao Xiao. Dengan dengungan mendalam, dia terhuyung mundur, dan akhirnya dia menjadi tidak stabil, jatuh dengan malu, dan menyemburkan seteguk darah. Penonton terdiam. Xiao Xiao benar-benar langsung memukul Xiao Ling Ling dengan mudah menggunakan telapak tangan, dan membuatnya terluka parah. Wajah Xiao Xiao tetap tenang, karena baginya sangat sulit dipercaya bahwa dia, Dou Seng Bintang 9, harus bertarung melawan Dou Zun Bintang 1. Ini seperti jika Anda ingin merobohkan bangunan kokoh menggunakan tangan kosong. Mulai sekarang dalam keluarga Xiao ini kau jangan pernah lagi mengganggu yang lain, apalagi berani mengusikku, ujar Xiao Xiao memperingatkan, melirik Xiao Ling Ling, dan berjalan menuju Xiao Feng. Nona Xiaoer benar-benar memukul Ling Ling dengan satu gerakan dan terluka parah. Ujar Xiao Feng menggelengkan kepalanya, gadis ini, semakin cantik dan menawan saja ujarnya kembali. Kamu benar-benar arogan, dan kamu tidak memberikan wajah apapun kepada orang lain. Ujar Xiao Feng tersenyum kepada Xiao Xiao. Jika saya tidak memberinya peringatan, dia benar-benar berpikir dia adalah yang terbaik di klan Xiao kita ini. Ujar Xiao Xiao mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Scene berpindah. Di Zhongzhou, keluarga tersembunyi, Hao San. Tuan, saya menemukannya, orang ini seharusnya bersembunyi di wilayah titik hitam. Seorang pemuda berpakaian hitam dengan hormat menginjak kehampaan di depan matanya dan menghadap pria itu. Di malam yang dalam, cahaya bulan yang cerah menutupi rambut biru es pria itu, menyiratkan pemandangan itu, dan semuanya menjadi foilnya. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, seolah-olah dunia sunyi, siang dan malam tanpa cahaya, seolah-olah dunia ini telah menjadi ruang kecil. Sosok punggung King Jun terus naik, dari tubuhnya memancarkan aura yang kuat menyebar ke setiap sudut. Pria itu tidak pernah berbalik, dia mengangkat tangan kanannya sedikit, dan pohon di depannya jatuh ke tanah. Angin bertiup, rambut berkibar. Domain Noir, ujar pria itu mendengus dingin, dan suara dingin dan datar itu terdengar untuk pertama kalinya di bawah malam yang diterangi cahaya bulan ini. Karena sudah ketahuan, aku akan membawa seseorang untuk menyelesaikannya. Tuan, bawahan keluar kali ini dan juga bertanya tentang Paviliun Xingyu. Pria itu mengangkat alisnya dengan ringan. Masih dengan datar berkata, lanjutkan. Sejauh yang bawahan tahu Putri Kaisar Yan di Paviliun Xingyu, Xiao Xiao, akan pergi ke wilayah titik hitam perguruan tinggi Kanaan. Klan Xiao yang dibangun oleh Kaisar Yan saat itu memiliki masalah. Dikatakan bahwa orang-orang itu melakukannya. Xiao Xiao.
Mendengar nama ini, mulut pria itu dipenuhi dengan senyum tipis, yang tidak mencapai bagian bawah matanya. Beritahu orang-orang di klan bahwa saya akan mundur untuk jangka waktu tertentu. Ini adalah wilayah titik hitam. Saya akan pergi secara pribadi. Pemuda berpakaian hitam itu berhenti dengan sedikit keheranan, tuannya pergi sendiri. Apakah hal kecil semacam ini dapat membuat tuan turun tangan dan melakukannya sendiri secara pribadi? Ya, saya akan melakukannya sendiri. Jangan sampai ada yang tahu kemana aku pergi. Ingat, siapa saja tidak boleh tahu. Ujar pria dengan aura yang sangat mengintimidasi. Baiklah tuan, meskipun pemuda berpakaian hitam itu ragu, dia tidak berani bertanya lebih banyak. Setelah berbicara, dia mundur. Hanya seorang pria dengan rambut panjang biru es yang tersisa di gunung belakang yang besar. Dalam benaknya, muncul wajah cantik, glamor, dengan sedikit ketidakpedulian, acuh tak acuh, dan wajah arogan dan keras kepala darinya. Kemudian, senyum itu perlahan muncul di wajah pria itu. Xin kembali berpindah ke tempat klan Xiao. Di pagi hari kedua, Xiao Zhan mengatakan sesuatu untuk berhati-hati dan selalu menjaga keselamatan, kepada Xiao Xiao dan Xiao Feng ketika pergi ke Kanaan. Setelah mendengarkan nasihat dari kakeknya Xiao Zhan, keduanya terbang langsung dengan sangat cepat menuju ke Kanaan. Setelah terbang di udara selama 3 hari, keduanya memasuki area Black Point. Wilayah Tanduk Hitam adalah area khusus yang dibangun di luar Canaan Colege karena kekacauan dan aglomerasi. Meskipun banyak orang di daratan bertanya-tanya mengapa ada tempat seperti itu di luar Canaan Colege, yang merupakan perguruan tinggi kuno. Setelah bertahun-tahun berkembang, klan Xiao telah menjadi kekuatan kelas 1 di tempat ini yang tidak membutuhkan dukungan dari siapapun. Pada dasarnya, tidak ada yang akan mengacaukan klan Xiao, tetapi saya mendengar dari Yao Lao bahwa orang yang memprovokasi klan Xiao ini dari Zhongzhou yaitu beberapa pasukan yang kalah, mereka tidak bergaul dengan baik di Zhongzhou dan ingin membuat pembalasan di wilayah Pointe Noire. Tak lama setelahnya, Xiao Xiao dan Xiao Feng perlahan-lahan mendarat tidak jauh dari gerbang wilayah, dan tak satu pun dari mereka memiliki niat untuk terbang secara langsung. Yao Lao menjelaskan bahwa dia harus membeli peta sebelum memasuki wilayah titik hitam, jika tidak, bahkan jika Xiao Xiao sangat kuat di wilayah titik hitam, dia tidak akan tahu di mana perguruan tinggi Kanaan dan klan Xiao berada. Xiao Xiao dan Xiao Feng mendekati gerbang perlahan, dan hanya sekitar 10 meter di depan gerbang, sebuah panah panjang tiba-tiba meledak ke udara. Xiao Feng sedikit mengernyit, tubuhnya sedikit menghindar, dan jari telunjuk kiri dan jari tengahnya dengan sekejap menjepit dan menangkap anak panah itu. Xiao Xiao menatap dingin ke arah sekelompok orang di gerbang. Di sana ada pria parubaya berpakaian hitam dan di tengah pria parubaya itu tiba-tiba seseorang menjadi pucat karena tindakan orang yang baru saja datang, jelas dia baru saja menembakkan anak panah. Tanpa diduga hanya 2 orang yang datang. Dan seorang pemuda dapat dengan mudah mengambil panahnya. Yang membuatnya lebih terkejut adalah Dou Qi Xiao Xiao langsung membuatnya merasakan ketakutan dari hatinya. Xiao Feng tersenyum ringan, "Yang mulia, apa maksudmu dengan menyambut kami dengan anak panah?" Wajah pria parubaya itu kembali pucat. Bahkan suaranya sedikit bergetar, "Ini adalah aturan domain Tanduk Hitam. Mereka yang memasuki gerbang ini harus memiliki kekuatan. Jika mereka tidak dapat menerimanya, mereka akan mati, atau membayar 1000 koin emas untuk masuk. Aku tidak tahu kalau dari dulu memang begitu aturannya, sekarang apakah kami bisa dianggap sebagai orang yang kuat?" Ujar Xiao Feng bersikap ramah. "Tentu saja, silakan masuk tuan." Ujar penjaga tersebut. Xiao Feng mencibir, dan Xiao Xiao juga tanpa ekspresi. "Orang ini benar-benar aneh." Ujarnya. Lalu keduanya mengikuti pria parubaya itu ke gerbang. Pria parubaya itu sangat sopan membantu mereka mencari peta. Setelah Xiao Xiao dan Xiao Feng mendapatkan peta, mereka menemukan penginapan untuk beristirahat. Xiao Feng dan Xiao Xiao alami menarik banyak perhatian, tetapi meskipun keduanya masih muda, tidak ada yang berani maju dan mengganggu mereka setelah merasakan Dou Qi dari keduanya. Tiba-tiba Xiao Xiao berkata, "Saudaraku, besok kita langsung pergi ke Canaan Colege, dan sebelum itu kita temui Bibi Xiao Yu dulu." Xiao Feng mengangguk. "Ya, tidak apa-apa, jika kamu ingin beristirahat, kamu juga tampaknya lelah." Lalu Xiao Xiao dan Xiao Feng minum teh dengan santai di penginapan tersebut. "Saudari Lier, mari kita istirahat di sini dulu."
Kita akan bertemu di akademi besok. Penatua Wu Hao dan guru Xiao Yu sudah pergi ke Xiaomen. Xiao Yu, klan Xiao. Xiao Feng mengalihkan pandangannya ke pria dan wanita muda yang baru saja memasuki penginapan. Gadis cantik berbaju hijau itu mengangguk. Orang-orang itu benar-benar jahat, mereka berani memindahkan klan Xiao kita, paman dan instruktur pasti tidak akan membuat mereka merasa lebih baik. Ujar orang yang baru datang tersebut. Mereka seharusnya dari Canaan Chollege, tetapi sesuatu terjadi pada klan Xiao begitu cepat. Bukankah guru mengatakan bahwa belum ada banyak ancaman? Ujar Xiao juga sedikit mengernyitkan alisnya. Tapi, paman, mereka akan mengalahkan mereka kan? Saya harap begitu, para tetua semuanya adalah orang bijak dalam bertarung dan mereka sangat kuat. Terdengar sebuah suara lain. Dalam suara beberapa orang itu, mereka jelas agak tidak yakin. Bagaimanapun, ada beberapa lawan yang kuat, jika tidak, tetua Hujia tidak akan mengawal mereka keluar dan bergegas kembali, itu pasti agak berbahaya, bukan? Saat beberapa orang sedang berbicara, beberapa orang berjubah hitam berjalan di belakang. Namun, beberapa orang tidak memperhatikan. Sepertinya pengunjungnya tidak ramah. Xiao Feng dan Xiao saling melirik, ekspresi Xiao Feng sedikit lebih gelap, dia tidak bisa merasakan kekuatan tiga orang ini, dan mereka pasti orang kuat di atas Do Huang. Satu petarung, dua sekte petarung. Ujar Xiao menyesap minum teh dengan acuh tak acuh. Xiao Feng sedikit mengangguk tenang. Bagaimanapun, Xiaur sangatlah kuat, bahkan jika beberapa Do Zun bergabung, dia tidak akan membiarkan mereka keluar dari penginapan ini hidup-hidup. Adapun dua orang yang datang tadi, mereka pasti tidak akan sebodoh itu, jika dia menemukan bahwa Do Zun dan Do Seng berkelahi, dua Do Zong tidak akan berani ikut campur. Karena mereka berasal dari Canaan Chollege dan Xiao Clan, mereka secara alami tidak akan peduli tentang mereka. Beberapa orang berjubah hitam mengedipkan mata, jelas mereka siap melakukan gerakan. Xiao berdiri, dengan tatapan tajam yang samar di matanya. Dia mengambil 4 sumpit dari meja dan melambaikan tangannya dengan ringan. Keempat sumpit itu terbang langsung ke arah 4 target dan mendarat di pundak 4 orang. Keempat orang itu langsung terkena serangan dan terluka parah, seorang doang langsung ditembus, wajah mereka pucat, dan seteguk besar darah menyembur dari mulut mereka. Seorang Douzong tidak jauh lebih baik. Bahunya juga ditembus, dan wajahnya pucat, tetapi dia hanya muntah. Sedikit darah. Hanya ketika beberapa orang belum menyadari apa yang terjadi. Xiao muncul seperti hantu di depan beberapa orang, dengan seringaian dari sudut mulutnya. Semua orang yang menyaksikan di penginapan menghirup udara dingin dan saling memandang, mereka semua melihat ekspresi takut di wajah satu sama lain. Kemudian biarkan mereka melihat pemandangan yang lebih luar biasa, hanya 10 detik. Mereka berempat tidak bernafas. 4 orang itu mati seketika. Apakah mereka berempat mati? Bagaimana ini mungkin? Punggung semua orang dingin, dan ada jejak ketakutan dari lubuk hati mereka, dan tidak berani bersuara, mereka takut diri mereka sendiri yang akan mati di detik berikutnya. Siapa gadis kecil ini? Kekuatannya begitu hebat, ujar orang-orang di sana bertanya. Xiao tidak peduli sama sekali, dan mengabaikan ekspresi orang-orang ini, lalu berjalan santai ke sisi gadis berpakaian biru bersama Xiao Feng dengan tenang-tenang. Orang-orang itu patut menerimanya. Tidak ada yang perlu disesalkan. Jika kita tidak membunuh mereka, mereka akan membunuh kita lain kali. Ujar Xiao yang telah memahami prinsip-prinsip ini sejak dia masih kecil, dan Xiao Feng secara alami juga mengetahuinya sejak dia masih kecil. Xiao melirik orang-orang itu. Mereka berasal dari Canaan Chollege. Tidak ada keraguan tentang itu, jadi dia berkata langsung apa yang terjadi dengan klan Xiao. Baru saat itulah beberapa orang yang ditanya sadar, melihat mata Xiao tiba-tiba dipenuhi dengan kekaguman. Di antara mereka, pria yang tampaknya lebih tua itu mengulurkan tangan kepada Xiao dan Xiao Feng dan berkata, "Terima kasih atas penyelamatanmu hari ini. Jika kalian membutuhkan pertolongan kami di masa depan, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu kalian." Ujar pria itu. "Kami dari keluarga Xiao dari Kekaisaran Jiama. Nama saya Xiao Feng. Dia adalah sepupu perempuan saya Xiao. Kami juga akan pergi ke Canaan Chollege dan Xiao Clan selama perjalanan kami." Dibandingkan dengan Xiao Feng jelas lebih sabar.
Sebagai orang-orang dari Canaan Chollege, mereka secara alami tahu hubungan antara keluarga Xiao, Xiao Clan dan Canaan Chollege, jadi wajah mereka tiba-tiba penuh kejutan, kegembiraan. Gadis berbaju biru juga berkata dengan ekspresi terkejut, ternyata dari keluarga Xiao. Itu sangat hebat, ujarnya. Gadis berbaju hijau bernama Wu Li, keponakan penatua Wu Hao di halaman dalam Akademi Canaan. Oleh karena itu, beberapa orang memberitahu Xiao Xiao dan Xiao Feng tentang klan Xiao. Pada saat ini, di awal pavilion Starfall, Yao Lao mengatakan sesuatu tentang itu, seperti ini, keluarga tersembunyi di Zhongzhou, klan Ling memprovokasi keluarga Suanyuan, yang juga merupakan keluarga tersembunyi 3 tahun lalu. Mereka tiba-tiba jatuh dan bakat mereka layu. Tidak ada cara untuk pergi di Zhongzhou, dan beberapa anggota kuat dari klan Ling melarikan diri. Tempat mereka melarikan diri adalah wilayah titik hitam. Saya mendengar bahwa keluarga Suanyuan telah mencari mereka selama setahun. Orang-orang itu cukup baik ketika mereka pertama kali datang ke wilayah titik hitam. Tetapi kemudian itu adalah awal untuk memukul klan Xiao. Dia ingin mengambil klan Xiao dan memperkuat kekuatan klan Lingnya, sehingga dia bisa bangkit lagi di masa depan. Guru Yao berkata bahwa keluarga Suanyuan ini adalah keluarga kuat yang tidak lebih lemah dari yang dahulu. Di Zhongzhou, hanya beberapa orang yang pernah mendengar tentang keluarga ini, tetapi hanya sedikit orang yang tahu kekuatan sebenarnya. Bahkan Yao Lao tidak tahu banyak. Tapi klan Ling yang malang ini tidak tahu mengapa dia mendapat masalah. Faktanya, klan Ling tidak lemah. Setidaknya di tempat-tempat seperti Zhongzhou, jika dia tidak bersembunyi, dia bisa mendapatkan kekuatan kelas 1. Tapi dibandingkan dengan keluarga Suanyuan, itu jauh lebih buruk. Scene berpindah. Pada hari berikutnya, Xiao Yu awalnya membawa beberapa siswa berprestasi dari halaman dalam untuk mengalaminya, mengingat hubungan antara klan Xiao dan Akademi Canaan. Tidak mengherankan bahwa para siswa pergi untuk melihat klan Xiao, tapi Ling orang-orang dari klan datang untuk membuat masalah lagi. Klan Ling memiliki anak yang diduga patriark yang masih anak sluti. Melihat Xiao Yu dan Wu Li dan wanita cantik lainnya yang terlihat gila, mereka harus menangkap mereka. Apapun Anda berkata, selama Anda menyerahkan keindahan, Anda akan melepaskan hal-hal bodoh Anda. Xiao Yu ini juga seorang mentor, dan telah memasuki pangkat Douzun. Dari melindungi siswa dan melindungi dirinya sendiri, dia sangat melukai kalajengking ini dan putranya terluka. Jadi, lelaki tua itu datang untuk meminta keadilan, tetapi ayahnya adalah orang dari puncak Douzong, dan beberapa pengikutnya juga beberapa yang kuat. Di mana Xiao Yu miliknya? Lawan, tetua terkuat di klan Xiao karakter tingkat pertama juga merupakan sosok bertarung yang mirip dengan Xiao Yu. Kemudian, orang-orang dari klan Xiao mengirim surat ke halaman dalam, jadi Wu Hao dan Hu Jia datang melalui lubang cacing ruang antara klan Xiao dan Universitas Canaan. Hu Jia sekarang menjadi Douzun bintang 5, dan Wu Hao hanya bintang 8 lawan mereka.